Jadi kalau Anda mau doanya mustajab, benerin makan. Itu pesannya. Saya tuh gak habis pikir ada ibu-ibu atau bapak-bapak marahin anaknya, maki-maki anaknya. Lah kenapa dimaki? Cetakan ente, cetakan lu kan, cetakanmu, emosimu, semua dari kamu. Kenapa dimarah-marahin? Itulah dirimu gitu loh. Ketika nanti suatu hari kelak dia berpenyakitan atau penyakit, malah nasib. Mungkin anak itu di zona pengasuhannya dia tidak mendapatkan kasih sayang dari ibunya. Anda mau buktinya? Oke, saya buktiin. Lihat, ini bagaimana dahsyatnya emosi dan bagaimana kita sekarang mulai pelan-pelan memperbaiki itu. Nanti saya akan ajarin caranya gimana. Saya mendapatkan sebuah kisah cerita, ya bukan kisah saya, tapi saya dapatkan langsung dari seorang ustadz. Dia cerita begini, ada seorang anak perempuan sekolah di tempat yang bagus, pinternya luar biasa, ya, makannya sehat luar biasa, tapi ketika dalam kamar kerjaannya melukai dirinya. Usut punya usut, ternyata apa? Anak ini ternyata nggak mendapatkan hak kasih sayangnya dari bapaknya. Coba, makan udah bener, prestasi bener. Ada lagi kisah yang lain. Ada seorang anak yang pintar, ya, subhanallah pintar. Itu ternyata di umurnya, sehingga saya itu 16 tahun atau 17 tahun kena tumor di daerah sini nih. Ya, menariknya apa? Orang kan mikir tumor ya benda fisik, tapi ternyata itu saya nggak lihat anak ini, cuman kalimat yang dia sampaikan ke salah satu sahabat yang saya dengar dari orang yang dipercaya. Dia bilang terlalu sakit untuk diungkapkan, dia bilang. Terlalu berat untuk dijalani, kata dia begitu. Tapi itu bisa mencerminkan ternyata ada paksaan, ya katanya itu ada paksaan terhadap anak ini untuk sebuah agenda, entah orang tuanya entah keluarganya gitu, dan semua yang memaksa dia. Maka kalau Anda ketemu dengan anak-anak, ya kita sudah punya anak-anak nanti, ya bukan sudah nanti, sudah punya anak gitu kan. Anak itu ada fasenya Bapak sekalian. Anak 0 katakanlah sampai 5-7 tahun itu oke, Anda pakai doktrin. Kalau sudah masuk masa tamyiz sampai ke balik, itu bukan lagi pakai doktrin tapi dialog. Gitu. Contoh nih, ada teman saya cerita kemarin. Anak dia tanya, "Bi, sholat Jumat itu kan bagus. Orang kumpul rame-rame, kenapa nggak tiap hari? Kenapa nggak tiap hari sholat Jumat?" Ayo jawabannya apa? Kenapa nggak tiap hari sholat Jumat? Kan bagus. Apa jawabannya? Gampang jawabannya. Jawab saja dengan jawaban yang paling mudah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, hanya Allah dan Rasulnya tahu. Itu orang tua yang nggak belajar. Ya boleh sih jawab begitu ya. Baik. Jadi, ya, nah kita kembali sini. Jadi, setiap kita itu Bapak Ibu sekalian ya, kembali tadi akan mewarisi itu semua. Ya, akan mewarisi sifat, sikap dan kebiasaan orang tua. Nanti sudah mulai mikir nih, kenapa misalkan nih, saya pernah mendapatkan ya, orang lah yang itu pada usia sangat muda dia kena gagal ginjal. Yang saya pahami dan saya pelajari, kalau orang laki-laki khususnya kena gagal ginjal di usia 40 tahun, sebelum 50 tahun lah, 50 tahun ke bawah, 45 ke bawah itu biasanya nggak lama hidupnya. Berat buat dia, apalagi istrinya tidak paham agama. Dan saya tahu, ngerti ini ternyata memang istrinya sering banget, karena saya tahu istrinya ini punya katakanlah status yang jauh lebih tinggi daripada sang suami tadi. Akhirnya dia memang meninggal. Dia gagal ginjal. Sebenarnya sakit apanya sih itu? Bukan yang sakit bapaknya, istrinya yang sakit. Apa yang diucapkan kadang-kadang oleh istri tanpa sadar kepada suami, itu kalau dia tidak punya benteng iman, maka masuk jadi racun, paham? Ya, itulah ain. Bahasanya begitulah. Ain itu melempar sesuatu berupa kalimat yang kalau dia tidak
apa tuh namanya, tidak dibagerin atau seorang itu nggak kuat dengan hatinya, dengan imannya, maka itu akan bersemayam di sini dan suatu hari kelak dia akan menimbulkan kesedihan, ketakutan, dan saat itulah portal jiwanya akan terbuka, dan saat itulah kalau urusan jin-jinan itu masuknya di situ awalnya. Paham ya? Contoh begini, orang yang terlalu katakanlah bahil misalkan, pelit ya. Pelit ya, coba. Pelit itu kan salah satu doa tadi Nabi SAW tadi. Maka pelit tadi ketika dipelihara, itu akan melemahkan jiwa dia kan. Kalau jiwanya lemah, maka kebukalah kayak pintu gerbang jiwanya gitu loh. Kalau di ilmu Cina tuh ada tuh, namanya Mingmen, pintu gerbang jiwa, titik akupunturnya. Pintu gerbang jiwa yang kebuka, maka makhluk tadi masuk. Oke, lihat. Terus bagaimana caranya, Bapak Ibu sekalian? Bagaimana caranya untuk mengatasi itu? Oke, pelit itu lawannya apa? Dermawan, ya kan? Maka dia minta pertolongan Allah dengan doa tentunya, ya, dengan sholat, ya, dengan zikir segala macam untuk dianugerahi jiwa dermawan. Subhanallah, ini kisahnya nyata. Ya, ada seseorang lah yang berkali-kali, udah dia punya serangan jin itu luar biasa gitu loh. Ada jin ini, karena jin sekarang kan canggih-canggih, ya, saking canggih itu kadang-kadang kita baca ayat kursi dia yang ngoreksi, bacanya nggak bener tuh dia bilang. Oh ya, mana tadi sampai jam 10, 4 kali, baru seperempat ngomong. Nggak apa-apa, saya ikhlas. Makanya saya itu ya paling senang ada. Kalau udah tahu ilmunya, seru loh. Kita beragama tuh seru, menyenangkan. Contoh begini, ya, kan sekarang naik haji kan lama, ya kan? Ada yang mengatakan 20 tahun, 30 tahun, bahkan ada yang mengatakan 60 tahun. Tapi insya Allah tahun depan saya dapat infonya kuotanya sudah full. Kuota sudah full. Full maksudnya sudah penuh. Kalau kemarin kan setengah gitu loh. Nah, saya kadang-kadang mikir gitu kan, saya seneng gitu kalau ada orang yang gibah saya gitu, menggibah. Gibah tahu ya? Gibah tuh membicarakan orang lain, ya, yang orang itu nggak suka dibicarain dengan apa yang kita bicarakan, meskipun itu benar, itu gibah, dan itu termasuk dosa besar, ya. Jadi saya seneng gitu kalau ada yang gibahin. Kenapa? Nanti di yaumil hisab saya tinggal bilang sama Allah, ya Allah saya pengen pahala hajinya. Seru kan? Ya kita senyum-senyum aja di dunia, gitu loh. Gibahin aja terus, gitu kan? Terus seperti itu agama memberikan Nah, singkat cerita, si orang bahil tadi itu, pelit tadi itu, akhirnya hidayah kan? Masya Allah sekalian. Hidayah itu akhirnya membuat dia menjadi sosok yang dermawan sekali. Sosok yang dermawan sekali. Dia bikin kegiatan sosial dan segala macam, dia bikin gratis-gratis macam-macam itu, dan ternyata buhul-buhul yang dikirim kepada dia itu mental balik, bahkan dukunnya mati. Asbab dari apa? Kedermawanannya dia. Nah, tadi saya bilang bahwa kita mewarisi itu dari orang tua. Anda harus tahu kelemahan. Jadi tentunya kita dengan segala hormat kita dan kemuliaan orang tua kita, orang tua itu pasti membawa juga kelemahan. Ada orang tua yang pelit, ada orang tua yang nggak pedean, ada orang tua yang nggak katakanlah bawaan itu sedih terus gitu kan, ada macam-macam lah. Anda harus mapping itu di mereka dan minta kepada Allah untuk menguatkan itu semua kepada Anda. Contoh, kalau seandainya orang tua kita misalkan atau bapak atau ibu misalkan orangnya curiga terus nggak percaya terus sama orang, ya sudah, nasib-nasib alamat-alamatnya jantung akan bermasalah suatu hari kelak, gitu loh. Gara-gara makan misalkan jeroan segala macam gitu, hal-hal sederhana sebenarnya, ya. Dan itu kita minta kepada Allah untuk diperbaiki di kita, supaya apa? Generasi berikutnya, ya, generasi berikutnya itu jauh lebih baik. Jadi kita tuh seakan-akan kalau bahasa pewarisan tuh kita mewarisi koper dari orang tua kita. Ada koper itu yang tersusun dengan rapi kalau seandainya sudah disampaikan, tapi ada juga yang kopernya itu isinya berantakan. Kompartemen dalam koper itu berantakan. Ya, nah ini itunya di sini, poinnya di sini.
Jadi sebenarnya Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian, masalah yang berhubungan dengan penyakit keturunan ini itu masalahnya dua. Masalah pertama adalah emosi yang diwariskan. Ya, jadi kalau Anda ketemu atau punya orang tua yang misalkan ibu gitu kan kena diabetes, coba lihat apa karakter ibu ini yang dia merasa ada apa ya, yang Anda lihat dari perlakuan suaminya terhadap ibu tadi itu yang menyebabkan dia merasa tidak berguna, tidak berdaya, pasti ada, nggak mungkin nggak. Kita mesti paham ya. Dan itu di kitanya itu yang keturunan tadi situ sebenarnya. Jadi kita menjadi orang nggak pede apa segala macam, bla 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 gitu lah. Yang menarik lagi apa? Ini yang menarik. Kan tadi saya sudah bilang bahwa organ itu kita nggak mungkin bahas semua, tapi organ itu punya emosinya juga. Kalau Anda lihat di sini ada kata-kata di situ suara hati atau kebenaran, ya. Kebenaran itu bisa diwariskan dari orang tua. Ini barusan saya dapat lagi kasusnya kemarin. Ya, ada bapak-bapak apa tuh namanya, sesek, ya. Seseknya itu kadang-kadang nggak tanggung-tanggung, kadang-kadang saturasi oksigennya kalau pas lagi di asmanya kambuh itu sampai 70%, ngeri loh. Dan ternyata waktu kita cek lah gitu kan, kita periksa segala macam, ujung-ujungnya apa? Ini yang menarik. Kalau Anda mewarisi orang tua yang hidupnya di atas kebenaran, lihat, dan dia bersikap tegas dengan kebenaran tadi, lalu Anda sebagai anaknya mewarisi kan gen kebenaran itu kan, gen suara hati kebenaran tadi, lalu Anda misalkan bekerja pada satu tempat yang di situ Anda melihat kebenaran diinjak-injak, maka tinggal tunggu waktunya penyakit akan datang. Penyakitnya apa dok? Macam-macam. Mulai dari tumor, mulai dari autoimun, mulai dari masalah kulit, tergantung kelemahan bawaannya apa dari orang tua atau makanan kita. Sudah mulai dapat clue-nya ya? Paham ya? Tergantung kelemahannya apa. Artinya apa? Kalau misalkan nih ada orang bekerja di suatu tempat yang jelas-jelas tidak halal, haram lah gitu ya. Nggak usah saya sebutkan apa. Dia mewarisi gen bahwa orang tuanya, bapaknya misalkan atau ibunya katakanlah orangnya sangat tegas dengan kebenaran, bahkan makan harta atau duit yang gak halal itu sedikit pun mereka gak mau. Misalkan ketika si anaknya ini kerja di suatu tempat yang hubungan sama rezeki yang tidak halal, ya tinggal tunggu entah tiroidnya gede, entah autoimunnya muncul, entah kankernya muncul, entah asmanya muncul, tinggal tunggu aja. Pemicunya apa? Nah, salah satu pemicunya nanti juga bisa terkait dengan makanan. Ya, jadi makanan itu sebenarnya jangan langsung dicurigain. Contoh begini, contoh nih. Kalau ada bawaan gen curiga dari bapaknya misalkan atau ibunya, lalu dia makan gini nih. Lihat, ini dahsyatnya pikiran kita itu ya. Makan apa ya? Ya contoh inilah apa ya? Yang sehat lah misalkan sekalipun gini ya. Ini gen curiga, cetakan bapak ibunya. Ini bener nggak sih bawang putih itu bisa menurunkan tekanan darah? Curiga kan? Nggak percaya kan? Dia makan bawang putih, naik tensinya. Paham? Maka sudah mulai enggak gitu ya. Jadi berarti dokter membolehkan makan gorengan, makanlah tapi jangan curiga. Tapi saya mau naik makom, nih mau naik makomnya. Lihat baik-baik, dengar baik-baik kata-kata saya. Sa'ad bin Abi Waqqas, Bapak Ibu sekalian, lihat. Minta doa sama Nabi agar dia menjadi orang yang dikabulkan doanya. Kan gitu. Lalu Nabi mendoakan. Ada dua doa Nabi untuk Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu ini yang bahkan Umar aja takut kalau Sa'ad itu ngangkat tangan karena tidak mungkin ditolak sama Allah. Yang menarik ya itu doa Nabi itu diawali dengan apa? Wahai Sa'ad, kata Nabi, perbaikilah makananmu. Coba. Hubungannya apa?
Tapi doa Nabi untuk saat agar saat itu doanya makbul, ya mustajab, kata Rasulullah SAW, wahai saat, perbaikilah makananmu. Gitu. Jadi kalau Anda mau doanya mustajab, benerin makan. Itu pesannya.